warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 5 Bioteknologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai probiotik pangan. Sebelumnya saya Reva Nuraini. Saya Sarah Fadila Rahmadani. Saya Ainul Fauzia. Saya Nanda Sabrinalia. Saya Amalia Skalini. Selamat menyaksikan. Probiotik itu apa sih? Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Dalam bidang pangan, probiotik banyak diaplikasikan untuk meningkatkan nilai fungsional produk makanan, terutama pada makanan fermentasi. Oke, selanjutnya ada prinsip teknologi probiotik pada pangan. Dalam FAO tahun 2019 menyebutkan ada 5 prinsip teknologi probiotik pada pangan. Yang pertama itu ada selection of safe microbiology strain, itu jadi pemilihan strain mikrobiologi yang aman dan tetap stabil selama pencernaan. Yang kedua ada kontrol fermentation process. Di sini adalah kontrol proses fermentasi atau proses produksi ya untuk memastikan viabilitas dari mikrobiologi ini tetap tinggi. Kemudian yang ketiga ada stability and formulation technology. Ini menyangkut stabilitas dari produk itu sendiri. Ya jadi harus memastikan bahwa mikrobiologi dalam produk tersebut tetap hidup gitu. Kemudian yang keempat ada evaluation before health claims. Jadi sebelum menyantumkan klaim kesehatan harus ada pengujian efek biologis. Yang kelima itu ada integrasi in functional and fermented food. Jadi mengintegrasi probiotik ini ke dalam pangan, entah itu dalam fungsional atau makanan fermentasi seperti yogurt, tempe, dan minuman lainnya. Selain itu, probiotik juga memiliki banyak manfaat yang dikaitkan dengan pencegahan suatu penyakit. Di antaranya, probiotik memiliki efek anti-alergi. Alergi sendiri itu merupakan gangguan hipersensitivitas sistem imun, sehingga probiotik dapat membantu menyeimbangkan sistem imun yang ada di dalam tubuh dengan menekan respons imun yang berlebihan. Juga probiotik ini dapat mengurangi gejala dari si alergi ini. Lalu yang kedua, probiotik memiliki aktivitas menekan kanker. Nah, ternyata probiotik juga dapat berperan sebagai adjuvan dalam terapi kanker dengan meningkatkan imunitas yang ada di dalam tubuh, juga sebagai penekan pertumbuhan tumor melalui penghambatan angiogenesis. Lalu yang ketiga, probiotik memiliki efek hipokolesterolemik, di mana probiotik ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam darah dengan mengikat kolesterol di usus dan menghambat penyerapannya. Lalu yang keempat, probiotik memiliki dampak terhadap penyakit usus. Kenapa? Karena probiotik dapat menyeimbangkan mikroflora di usus dan dapat meningkatkan produksi enzim pencernaan seperti laktase. Kemudian ada tantangan dan prospek masa depan. Pengembangan pangan probiotik menghadapi tantangan dalam menjaga viabilitas mikroorganisme selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pada saat dikonsumsi. Probiotik mudah rusak akibat suhu tinggi, paparan oksigen, serta kondisi asam pada saluran pencernaan. Selain itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan rasa, aroma, dan tekstur produk agar tetap disukai oleh para konsumen. Tantangan lainnya yaitu biaya produksi yang tinggi serta kebutuhan bahan pelindung yang aman dan efektif untuk menjaga stabilitas produk. Meskipun demikian, prospek probiotik sangat menjanjikan. Inovasi teknologi seperti enkapsulasi probiotik dan pengembangan produk simbiotik atau kombinasi antara probiotik dan prebiotik menjadi solusi potensial untuk meningkatkan daya tahan dan efektivitas mikroba. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan fungsional dan kesehatan usus, probiotik memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai komponen penting dalam industri pangan masa depan. Selanjutnya di sini ada contoh produk pangan probiotik. Produk pangan probiotik meliputi susu pasteurisasi, susu formula bayi, susu fermentasi, yogurt, keju, es krim, dan kefir, serta kombucha. Produk tersebut mengandung bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Lactococcus yang membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus, meningkatkan pencernaan, dan memperkuat sistem imun. Yogurt dan keju menjadi pembawa probiotik yang baik karena tahan terhadap asam lambung. Lalu probiotik dalam kefir memiliki manfaat tambahan dalam mencegah diare, konstipasi, dan infeksi saluran cerna.
Kefir adalah bahan pangan yang terbuat dari fermentasi susu sapi atau kambing sebagai sumber probiotik yang menggunakan bakteri asam laktat sehingga dapat menurunkan kolesterol. Kombucha adalah minuman fermentasi teh yang dikonsumsi untuk kesehatan potensial. Fermentasi ini menggunakan kultur bakteri asam asetat atau acetobacter dan gluconobacter dan bakteri asam laktat misalnya lactobacillus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.